Oke, sekarang kita lanjutkan ke posisi titik terhadap titik tertentu. Kalau tadi terhadap titik asal, terhadap sumbu X dan Y. Kalau sekarang posisi titik terhadap titik tertentu. Perhatikan, di sini titik asal kita misalkan di sini 0,0-nya itu adalah pos utama. Ini semuanya sudah ada keterangannya. Ada tenda 1, 2, 3, pos 1, 2, 3, pasar dan lain sebagainya. Kalau di buku kalian bisa lihat di halaman 53 ya. Di sini banyak sekali pertanyaan tentang mengisi tabel halaman 54 dan halaman 55. Perhatikan tabel 2.3. Perhatikan tabel 2.3 yang halaman 54 ya. Lihat di sini. Yang pertama itu perumahan. Nah, kemudian bagaimana tempat perumahan itu? Ini ya, perumahan adalah titiknya 6,5. Letak perumahan jika dilihat dari pos utama itu titik asal, dia titiknya itu 6,5. Perhatikan ini 6 ke bawah. 6-nya milik sumbu X dan perumahan ternyata Y-nya itu terletak di angka 5. Jadi perumahan titik koordinatnya adalah 6,5. Keterangan posisi tempat terhadap perumahan, keterangannya itu 6 satuan ke kanan. Perhatikan dari pos utama ini jelas 6 satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia adalah 6 satuan ke sebelah kanan. Paham ya? Kemudian 5 satuan ke atas. Kita berbicaranya dari pos utama. Ini pos utama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 satuan ke atas ya, begitu. Paham? Nah, sekarang bagaimana posisi perumahan ini terhadap tanah lapang? Kita cari tanah lapang mana? Tanah lapang. Nah, ternyata ini tanah lapangnya. Ya, ini tanah lapang. Kita lihat tanah lapang itu koordinatnya tanah lapang. Koordinatnya itu adalah, lihat ke sini. Lihat X-nya. Negatif 4. Y-nya tanah lapang 3 ya. Ini koordinatnya. Lalu bagaimana jarak antara tanah lapang dengan perumahan? Kita lihat, ini tanah lapang, ini perumahan. Kita hitung jarak antara tanah lapang dan perumahan. So, orang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Gak harus ke sini. Yang penting dia sudah sejajar kan dengan perumahan. Berarti X-nya berapa? 10. Kita hitung sekarang Y-nya. Berarti kalau Y ke kanan atau ke atas? Kalau Y ke atas. Kan kalau ke kanan tadi sudah ini milik X. Sekarang tinggal ke atas. Kita hitung aja dari tanah perumahan ke atas. Dari tanah perumahan, dari tanah lapang ke atas perumahan. Mana yang sejajar dengan perumahan? 1, 2. Sudah sejajar? Sudah. Ini dia sejajar dengan perumahan. Jadi Y-nya 2 ya. Di buku ada. Jadi jarak antara perumahan dengan tanah lapang itu 10,2. Paham? Keterangannya 10 satuan ke kanan seperti yang tadi ini dihitung. Yang ini dihitung tadi. 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas ya. Mudah-mudahan yang lainnya juga kalian paham ya. Nah, ini yang tabel 2.4 halaman 55. Ini kan banyak yang kosong-kosongnya nih. Banyak yang kosong-kosongnya, ini harus diisi ya. Bu Cina tidak paham cara ngisinya. Sok Ibu dikasih dulu
Ini dikasih dulu contoh nih yang paling atas, perumahan. Tadi sudah ya, titik koordinatnya 6,5. Sekarang bagaimana posisi perumahan terhadap tenda 1? Terhadap tenda 1. Lihat ke sini, ayo teh. Tenda 1 mana? Ini. Nah, berarti tenda 1 koordinatnya 0, 2 atau 0? 2 dulu ya, 2,0. Tenda 1, 2,0. Ya. 4 satuan ke kanan. Kenapa cina 4 satuan ke kanan? Iya, kan lihatnya dari mana? Perumahan. Bukan dari titik asal, tapi dari perumahan. Ini. Ke tenda 1. 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Tuh, udah sampai di perumahan. 4 satuan ke kanan. Lalu bagaimana untuk Y-nya? 5 satuan ke atas. Tuh, 5 satuan kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Itulah jarak dari perumahan ke tenda 1. Nah, ini untuk yang lainnya silahkan kalian isi yang kosong-kosongnya. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya ya, langsung bertanya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kurang dan lebihnya ini hanya contoh saja ya. Kalaupun misalkan nanti kalian di depan ada soal yang sulit untuk diisi atau untuk dipecahkan, boleh bertanya dan boleh sharing dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih.